Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Ini 12 jam setelah update terakhir ya teman-teman sekalian. Jadi kita udah lihat BOJ hari ini atau lebih tepatnya pagi ini sekitar jam 10 memutuskan untuk naikin suku bunga ya di angka 0,75%. Jadi totalnya segitu dan tentu saja ini bisa mengakibatkan carry trade unwind berkelanjutan karena harusnya uang-uang yang sebelumnya dipinjam dari BOJ ya waktunya dipulangin gitu ya. Nanti kalau didiamkan lebih lama suku bunga lebih tinggi ya buat mereka yang investor institusi, mungkin mereka yang parkir uangnya di bond. Sekarang bunga bonds juga makin lama kan makin turun, otomatis juga sulit lah ya istilahnya untuk manfaatin selisih spread daripada suku bunga itu, dan pada akhirnya akan membuat mereka harus melakukan rebalancing dan mempertimbangkan untuk memilih aset yang lain, atau pilihannya lagi adalah pulangin duitnya gitu kan. Jadi likuiditasnya diserap dan berkurang karena harus dibalikin ke BOJ. Anyway guys, ini kita mau kasih update sementara ya dengan kondisi market saat ini. Kalau kita lihat Bitcoinnya kan naik lagi nih ya, 88 lagi gitu. Apakah ini wajar gitu kan? Semalam after CPI yang harusnya bagus buat market, kita malah turun. Setelah BOJ rate hike yang biasanya turun malah naik gitu, terbalik. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi saya udah bilang sama teman-teman kemarin ya. Kalau saya lihat komentar sih, ya rasanya yang kepahitan di market kripto udah banyak banget guys ya. Udah pedih mereka ya, kayak ini kripto itu investment sampah lah dan bla 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 gitu kan. Padahal sebenarnya kalau menurut saya sih ini masalah pengetahuan juga ya kan. Kayak gimana kita risk manajemennya. Gini lah, ini kalau bagi saya ya. Kripto itu aset buat trading, tok. Altcoins terutama kita ngomongin. Kalau Bitcoin buat investment oke. Tapi yang namanya investment, gak ada yang namanya kamu beli sekarang, 2 hari lagi naik, habis itu kamu happy, ya bisa beli rumah misalnya gitu kan. Atau bisa ganti mobil, bisa ganti motor gitu, atau gimana lah ya. Itu secara mindset udah salah gitu. Kalau ngomongnya investasi, Bitcoin, ya Anda bayanginnya begini gitu. 5 tahun lalu Anda pegang uang misalnya 1 miliar rupiah. Ya mungkin katakanlah pada saat itu udah bisa beli 2 Avanza gitu ya. Kalau sekarang mana bisa gitu ya, satu Avanza, paling satu Avanza ya kan. Istilahnya apa, value uang kita yang berkurang kan, makanya kita mencari alternatif buat nyimpan aset kita, dan pilihannya jatuhlah ke Bitcoin buat mereka yang secara visi jangka panjang tuh bisa melihat bahwa Bitcoin itu menjadi alternatif investment mereka gitu. Dan apakah harus all in? Enggak juga gitu kan. Anda bisa aja mungkin save cuman maybe around 10%, 20% dari total aset yang kamu pegang gitu. Misalnya uang tabungan kamu total di bank ada 10 miliar, ya udah taruh aja misalnya 1 miliar gitu atau 2 miliar kalau Anda sangat skeptical, kalau Anda sangat berhati-hati gitu. Tapi kalau misalnya Vin, enggak gue merasa Bitcoin aset portable bagus. Kalau sampai ada apa-apa juga gini, terus kalau ditarik data 10 tahun terakhir Bitcoin performance-nya paling bagus gini 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 gini. Iya, ya udah taruh banyakan gitu ya, tapi itu balik ke preferensi masing-masing dan saya rasa nggak bisa disamakan satu sama lain gitu ya. Sementara kalau saya pakai buat trading gitu, nah buat mereka yang beli terus tahan terus udah gitu, belum tentu belinya yang bener ya, bisa aja belinya yang ngasal gitu kan, cuman ngelihat ini kayaknya bagus beli gitu, atau misalkan cuma beli meme coin ikut-ikutan orang gitu kan, itu juga bisa teman-teman. Akhirnya mereka stuck nih dengan stigma bahwa ya kripto itu sampah gitu. Ya saya juga nggak bilang kripto itu sesuatu yang wow banget gitu kan, karena emang yang dijual itu mimpi itu. Beda sama saham yang notabene-nya ada fungsi gitu di dunia nyata. Contoh teman-teman beli saham Netflix, kepake nggak Netflix? Ya saya rasa sebagian subscriber saya juga pasti pada subscribe Netflix gitu kan. Itu pasti yang terjadi gitu. Terus misalnya beli Amazon gitu. Apakah Amazon dipakai buat belanja di Amerika? Oh iya banget gitu kan. Oh iya berarti kepake juga gitu. Bagaimana dengan Nvidia? Bagaimana dengan Microsoft? Bagaimana dengan Google gitu? Anda pakai Google nggak? Oh pakai. Ya udah. Jelas dong berarti teman-teman. Nah itu bedanya gitu loh. Kalau Anda misalnya beli koin katakanlah Ondo ya kan. Lah terus Ondo Finance buat apa tuh teman-teman? Tahu nggak gitu? Ya bagus aja tokenization, RWA, RWA gitu kan. Eh
Tapi Anda beli nggak US bond lewat Ondo gitu? Enggak. Ya udah kalau gitu berarti Anda nggak pakai. Anda beli cuman dengan harapan ini bisa suatu saat booming gitu kan. Jadi kripto adalah game of attention. Ya. Makin banyak orang ke attract, makin banyak exposure orang beli koin itu, orang makin seneng gitu kan. Baru harganya naik gitu. Nah, harga naik baru semua happy gitu. Jadi kripto bukan sampah kalau kayak gitu. Tapi kalau lagi turun, kripto sampah gitu. Ya, anyway. Ya, enough with the chit-chat ya teman-teman ya. Itu sedikit buat intronya. So, what is going on with the market currently? Saya lagi ngebukain ini teman-teman ya, data. Kemarin kita udah ngomongin sama kalian juga nih. Ini market lagi chopped around ya, naik turun. Lihat liquidationnya gitu. Kita geser pelan-pelan ya, 400 juta, 200 gitu. Kalau yang flat kan kayak gini. Satu hari nggak ada 100 juta dolar tuh. Kalau kemarin nih, ada naratifnya. Ya, dengan NFP, dengan CPI, dengan BOJ, ya, dan lain-lain gitu. Baru angkanya agak gedean guys. Ya, tembus gope gitu dalam sehari. Ini udah dimanfaatin ibaratnya sama market maker gitu. Jadi kalau kita lihat price action-nya, tuh. Dia naik, sweep short-nya. Dia turun, sweep long-nya. Dia naik, sweep short-nya. Dia turun, sweep, ya kan, long-nya teman-teman. Sekarang dia naik lagi nih. Tadi dapat info tuh, short liquidation. Ada lagi gitu, ya kan. Nah, tapi apakah dia akan naik terus gitu ya? Atau jangan-jangan dia turun lagi gitu. Nah, intinya begini guys. Kalau Anda zoom out, ya coba dimengerti. Kondisi kita kalau di zoom out itu pada dasarnya kita cuman konsolidasi gitu. Ini range atas 90.000 ya. Ini range atas nih 90.000. Ini range bawah nih. Merupakan area strong demand. Dari mana datangnya? Nih dari sini. Ya, ketahan tuh. Nah, naik lagi dia. Kalau dia nggak breakout dari supply 88.000 tuh atau di atasnya, dia nggak breakout nih. Oke. Bahkan nggak bisa tembus 90.000 gitu. Jadi anggap aja kita kasih semacam garis resistance gitu ya, bahwa memang dia belum berhasil tuh take out level 90.000 gitu kan. Nih pembulatan dikit nih, naik dikit, nah 90.000 pas tuh teman-teman. Ini kalau dia nggak berhasil nih take over area itu, ya udah Bitcoin bakal bolak-balik doang gitu kan. Ini berarti apa? Udah lack of liquidity, lack of volume menjelang liburan gitu. Nah teman-teman manfaatinnya gimana? Kalau saya, ya ini kemarin aja ya teman-teman ya, baru banget kemarin kita masuk di wet ya, bagus performance-nya tuh, nggak ada masalah gitu. Nih saya share ya teman-teman, ada muka anak saya. Doa biar dia cepat sembuh gitu. Ini kemarin banget ya. Idenya sebenarnya pengen nge-short gitu, ngikutin USDT dominance gitu. Udah persiapan tuh WLD, Ondo ya, udah nungguin di atas ya. Ini juga udah siap-siap masuk nih. Udah tinggal nunggu dia pullback tipis, cut, abis itu dia turun. Ternyata semalam banget ya, lihat newsnya. Gak ada pullback, langsung dibanting turun. Sedih banget sebetulnya. Cuman untungnya masih ada manfaatin kayak wet nih. Ya saya ada share sama teman-teman di sini. Ada watchlistnya nih di XAN. Tapi akhirnya nggak di-execute. Yang di-execute ini doang tuh. Lack of story, tapi dengan konsolidasi. Ada kemungkinan sedang direakumulasi. Belum tahu akan impulsif atau enggak. Tapi kayak gini idenya. Hari ini jadi apa? Prok ya. Salah teman-teman. Hari ini jadi apa? Udah begini posisinya, cakep ya, udah hit target 3,5 udah out gitu. Jadi tetap ada yang bisa dimanfaatin walaupun Bitcoinnya konsolidasi gitu. Cuman teman-teman pinter-pinter tuh dalam proses screeningnya gitu. Untuk saat ini apa yang bisa di-expect? Ya teman-teman, BOJ rate hike udah confirm, tapi Bitcoinnya malah naik gitu kan. Kalau kita lihat memang yennya juga lagi naik tuh. Ya, USD Japanese Yen lagi pada melemah gitu ya. Di sini saya sempat ada waktu tempo hari ada posisi cuma running sedikit, udah balik naik ke break even, out gitu. Akhirnya dia reversal, sejak itu mau nunggu pullback saya nggak dapat masuk ya. Nah sekarang posisinya begini gitu kan. Bareng nggak teman-teman dengan yen yang melemah? Iya sama gitu. Jadi kalau saya pikir, kalau berdasarkan acuan data yang kemarin, ini kan saya udah share nih kemarin di Telegram juga saya udah share tuh ya, before afternya gitu kan. Tepat banget kemarin teman-teman. By the way, it's free ya, jadi jangan terlalu sungkan guys ya. Pencet aja linknya yang ada di deskripsi gitu. Ada yang bayar, ada yang free. Nah, cuma kemarin udah bilang, nih USDT dominance ya, kayaknya sih bisa pullback lagi, testing ke level Fibo 07-an gitu kan. Dan rupanya pas ya, dia balik turun, baru dia mantul tuh. Sekarang gimana posisinya? Nih, dia di sini nih ya.
Ini teman-teman, kamu tarik trend line dari sini ke sini tuh. Nah, tuh kalau nggak break tuh, ya kalau nggak bisa tembus nih, cerot ke bawah gitu. Susah guys. Kemungkinan market ya masih akan keseret-seret gitu ya. Kalau misalnya dia mantul di sini, teng dia naik lagi kayak gini gitu. Ya udah, Anda udah tahu tuh gimana nasibnya Bitcoin teman-teman. Ya, berarti kemungkinan besar kan dibalik. Dia bisa jadi teng dia turun lagi tuh. Ya, ke bawah lagi. Lanjut lagi sideways-nya. Sampai kapan? Ya, sampai vibrational date lah ya. Tanggal 20 Desember teman-teman. Moon phase. Nih, saya munculin nih. Mana nih? Aduh ya, belum keluarin lagi chartnya. Sebentar, loading dulu dikit. Nah ini ya, kita kasih nih vibrational date. Cut, moon phase. Nah, tinggal tunggu nih ya kan. Ini putih kelar, pindah ke biru, moon phase. Bis itu goyang the market. Paling gitu guys ya. Oke guys ya, saya update-nya kayak gitu. Kita coba mengacu berdasarkan kita punya price action aja. Teman-teman yang mau manfaatin, pinter-pinter manfaatinnya. Saya udah pernah bilang juga buat teman-teman viewers untuk mungkin lebih mempertimbangkan ya, merubah pola transaksinya, strateginya gitu. Kita udah bukan lagi berada di era buy and hold gitu. Ya kalau dulu kripto itu memang dikenal seperti itu. Misalnya dulu buy Matic, buy Polkadot, buy XRP, hold berapa banyak gitu, 3x, 5x gitu ya. Di YouTube juga semua content creator bikinnya kayak begitu. Kalau saya sih nggak pernah. Kita terus terang ada masanya saya pernah seperti itu, tapi begitu kita lihat cara bermainnya sudah berbeda, ya of course kita menyesuaikan, kita melakukan adjustment gitu ya. Dan sekarang ya kita udah terbiasa dengan gaya transaksi seperti ini gitu. Jadi buat trading harian, buat ngumpulin capital pelan-pelan, di saat yang sama Bitcoin kalau bisa kasih diskon lebihan. Diskonnya makin dalam, makin cakep karena kita bisa manfaatin untuk beli dari harga yang relatif murah, dan kita semua tahu kalau Bitcoin itu relatif lebih oke lah buat investment dibandingin beli altcoins gitu. Jadi altcoins kalau buat saya, kumpulin capital, trading, tetap jaga dengan risk management. Bukan berarti Anda buy, risknya nggak diatur gitu ya, seakan-akan nggak bakal bisa rugi gitu. Nggak apa-apa beli di spot, soalnya kalau rugi hold aja terus, nanti suatu saat juga akan naik pret ya, naik kemana gitu kan. Yang ada turun lagi gitu. Ya, kira-kira kayak gitu guys. Itu dari saya. Ya, so thank you very much guys for watching this video. Happy Friday buat teman-teman semuanya. Semoga weekend kamu menyenangkan. Sehat selalu dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Note-nya yang tadi teman-teman perhatiin Bitcoin key resistance-nya. Itu aja ya note dari saya. Oke? Thank you guys. Cheers. Bye-bye.